Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih lestari. Masyarakatnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Namun asal mula kampung ini sendiri tidak memiliki titik terang. Tak ada kejelasan sejarah, kapan dan siapa pendiri serta apa yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih kuat ini. Warga Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah Pereum Obor. Pereum jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu mati atau gelap, sementara obor berarti penerangan, cahaya atau lampu. Jika diterjemahkan secara singkat, berarti matinya penerangan. Hal ini berkaitan dengan sejarah Kampung Naga itu sendiri. Mereka tidak mengetahui asal-usul kampungnya. Masyarakat Kampung Naga menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip sejarah mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITII Kartosuwiryo. Pada saat itu, DITII menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut. Oleh karena itu, DITII yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga membumi hanguskan perkampungan tersebut pada tahun 1956. Ada beberapa versi sejarah yang diceritakan oleh beberapa sumber diantaranya pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang abdinya yang bernama Singaparana yang ditugasi untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah barat. Kemudian ia sampai ke daerah Neglasari yang sekarang menjadi desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat tersebut Singaparana oleh masyarakat Kampung Naga disebut sembah dalam Singaparana. Suatu hari ia mendapat ilapat atau petunjuk harus bersemedi. Dalam persemediannya, Singaparana mendapat petunjuk bahwa ia harus mendiami suatu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga. Namun masyarakat Kampung Naga sendiri tidak meyakini kebenaran versi sejarah tersebut karena adanya Premon Obor tadi. Kampung ini secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Saluwu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat. Karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk. Dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 km, sedangkan dari kota Garut jaraknya 26 km. Untuk menuju Kampung Naga dari arah Jalan Raya Garut Tasikmalaya, harus menuruni tangga yang sudah ditembok sampai ke tepi Sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke dalam Kampung Naga. Menurut data dari Desa Neglasari, bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan dengan produktivitas tanah yang bisa dikatakan subur. Luas tanah Kampung Naga yang ada seluas 1,5 hektar. Sebagian besar digunakan untuk perumahan, pekarangan, kolam dan selebihnya digunakan untuk pertanian sawah yang dipanen 1 tahun 2 kali. Penduduk Kampung Naga semuanya mengaku beragama Islam. Dalam menunaikan rukun Islam yang kelima atau ibadah haji, mereka beranggapan tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tanah Suci Mekah, tetapi cukup dengan menjalankan upacara hajat sasi yang waktunya bertepatan dengan Hari Raya Haji, yaitu di setiap tanggal 10 Rahayagung atau Zulhijjah.
Upacara hajat sasih ini menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga sama dengan Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datang bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat, tidak menghormati karuhun. Hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka. Kepercayaan masyarakat Kampung Naga kepada makhluk halus masih dipegang kuat. Percaya adanya curik cai, yaitu makhluk halus yang menempati air atau sungai, terutama bagian sungai yang dalam. Kemudian ririwa, yaitu makhluk halus yang senang mengganggu atau menakut-nakuti manusia pada malam hari. Ada pula yang disebut kuntilanak, yaitu makhluk halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia. Ia suka mengganggu wanita yang sedang atau akan melahirkan. Sedangkan tempat-tempat yang dijadikan tempat tinggal makhluk halus tersebut oleh masyarakat Kampung Naga disebut sebagai tempat yang angker atau sanget. Demikian juga tempat-tempat seperti makam Sembahyang Singaparna, Bumi Agung dan masjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat Kampung Naga. Tabu, pantangan atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkenaan dengan aktivitas kehidupan. Pantangan atau pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya tata cara membangun dan membentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian, dan sebagainya. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung, bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat ke timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat kecuali di kapur atau di meni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedong. Rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rizki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Dalam pemasangan daun pintu, mereka selalu menghindari pemasangan daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus. Di bidang kesenian, masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar Kampung Naga, seperti wayang golek, dangdut, pencak silat, dan kesenian yang lain yang mempergunakan wadi tragong. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Kesenian beluk kini sudah jarang dilakukan, sedangkan kesenian rengkong sudah tidak dikenal lagi terutama oleh kalangan generasi muda. Namun bagi masyarakat Kampung Naga yang hendak menonton kesenian wayang, pencak silat, dan sebagainya, diperbolehkan asalkan kesenian tersebut dipertunjukkan di luar wilayah Kampung Naga. Adapun pantangan atau tabu yang lainnya yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Masyarakat Kampung Naga dilarang membicarakan soal adat istiadat dan asal-usul Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga sangat menghormati Eyang Sembah Singaparna yang merupakan cikal bakal masyarakat Kampung Naga. Sementara itu di Tasikmalaya ada sebuah tempat yang bernama Singaparna. Masyarakat Kampung Naga menyebut nama tersebut dengan Galunggung, karena kata Singaparna berdekatan dengan Singaparna nama leluhur masyarakat Kampung Naga. Sistem kepercayaan masyarakat Kampung Naga terhadap ruang terwujud pada kepercayaan bahwa ruang atau tempat-tempat yang memiliki batas-batas tertentu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu pula. Tempat atau daerah yang mempunyai batas dengan kategori yang berbeda seperti batas sungai, batas antara pekarangan rumah bagian depan dengan jalan, tempat antara pesawahan dengan selokan, tempat air mulai masuk atau disebut dengan hulu wotan, tempat-tempat lereng bukit, tempat antara perkampungan dengan hutan, dan sebagainya, merupakan tempat-tempat yang didiami oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Daerah yang memiliki batas-batas tertentu disebut didiami makhluk-makhluk halus dan dianggap angker atau sanget. Itulah sebabnya di daerah itu masyarakat Kampung Naga suka menyimpan sesajen.
Kepercayaan masyarakat Kampung Naga terhadap waktu terwujud pada kepercayaan mereka akan apa yang disebut palintangan. Pada saat-saat tertentu ada bulan atau waktu yang dianggap buruk, pantangan atau tabu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang amat penting seperti membangun rumah, perkawinan, hitanan, dan upacara adat. Waktu yang dianggap tabu tersebut disebut larangan bulan. Larangan bulan jatuhnya pada bulan Sapar dan bulan Ramadan. Pada bulan-bulan tersebut dilarang atau tabu mengadakan upacara karena hal itu bertepatan dengan upacara menyepi. Selain itu, perhitungan menentukan hari baik didasarkan pada hari-hari naas yang ada dalam setiap bulannya. Pada hari-hari dan tanggal-tanggal tersebut tabu menyelenggarakan pesta atau upacara-upacara perkawinan atau hitanan. Upacara perkawinan boleh dilaksanakan bertepatan dengan hari-hari dilaksanakannya upacara menyepi. Selain perhitungan untuk menentukan hari baik untuk memulai sesuatu pekerjaan seperti upacara perkawinan, hitanan, mendirikan rumah dan lain-lain didasarkan pada hari-hari naas yang terdapat pada setiap bulannya.